Mau Kemendagri atau Badan Kepegawaian? Oh iya, Kemenak. Mentang-mentang saya sudah baca ininya terus komplit ya, Pak. Dari Kemenak dulu ya. Silakan Pak Dr. Muhammad Zain. Pak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore baik kita semua. Semoga di bulan puasa ini mendapatkan berkah, terutama untuk kita semua. Yang kami muliakan pimpinan Komisi 10 DPR RI, Wakil Ketua, seluruh jajarannya dan anggota. Saya hormati kemuliakan ke Kemendikbud Dirjen GTK Pak senior saya Pak Iwan Sahril PhD dengan Pak Bu Sekretaris Profesor Nunu Sri Bu Sri Prof Nunu, yang saya hormati Pak Dirjen dari Dirjen Anggaran Pak Isa, mohon izin. Kemudian dari Kemenpan RB, ini kedua kalinya saya ketemu di forum ini, Pak Dr. Alex Denny, terima kasih. Kemudian dari Kemendagri, Pak Dr. Bahri, dari Pak BKN, Pak Suharmin, dan semua hadirin yang kami muliakan. Saya pikir Kementerian Agama seperti kemarin slide ke-7 itu bahwa kebutuhan kita untuk guru itu ada dua spesies. Pertama guru madrasah, itu jumlahnya slide yang ke-7, 192.008 orang. Kemudian ada guru, tadi Pak Iwan sudah menyebutkannya, guru ya bersinergi dengan Kemendikbud, yaitu guru agama pada sekolah. Saya pikir itu ada irisan yang itu, dan ada kebutuhannya sebanyak 36.366 orang. Next. Kemudian sesungguhnya kalau Kementerian Agama kami research sedikit, ya ini terus lagi. Alhamdulillah kita kemarin sudah memberi SK itu untuk tahun 2021 dengan semua Pak Sekjen Pak yang memberikan SK itu, ada yang luring dan ada yang daring secara serentak secara nasional pada tanggal 1 April kemarin. Alhamdulillah berjalan sukses. Itu next. Ya ini saya maksud, jadi SK sudah dibagi 1 April 2022. Next, tadi yang lagi terus. Ya, ini yang saya research lagi sedikit bahwa postur atau profiling guru di Kementerian Agama, 83,44% adalah guru madrasah yang tenaga honorer, dan selebihnya 16% sekian itu adalah guru PNS. Jadi kami hanya memiliki PNS 127.000 sekian, selebihnya 640 sekian itu adalah guru-guru yang honorer. Artinya kami sangat membutuhkan P3K ini, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini tadi yang disebut oleh Ibu Pimpinan bahwa kalau kita hitung kebutuhan MI kita itu 91.778 guru yang kita butuhkan dengan estimasi 3,797.438 siswa. Kemudian untuk MTS itu ada 42.733 guru dengan estimasi 2.883.546 siswa. Dan selebihnya ada 10.850 untuk MA, MAK, dan 46.647 untuk RA, dan seterusnya. Jadi untuk MI saja, Madrasah Ibtidaiyah yang selevel dengan SD dan MTS itu kebutuhan guru kita ada 130.000 sekian. Next.
Nah, ini kalau khusus untuk madrasah negeri saja kebutuhan kita 53.645 sebuah level, semua level. Jadi mulai dari guru MI, guru MTS dan MA-nya dan tendiknya. Next. Jadi inti yang kami sampaikan Bu Pimpinan bahwa kebutuhan kita sangat mendesak untuk Kementerian Agama, dan mudah-mudahan forum ini yang kita harapkan kita akan mendapatkan kuota yang signifikan dan kepastian anggaran juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada anggaran yang tidak ini mudah-mudahan bisa dipakai oleh Kementerian Agama. Karena ini saya khawatir aja untuk kedepannya kalau kita tidak mendapatkan kuota signifikan, itu saya khawatir madrasah-madrasah kita itu tidak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena terus terang saja ketika kita mengalami pandemi COVID-19, ya luar biasa, yayasan kemudian madrasah swasta tertati-tati mengalami learning loss, apalagi kita mengalami learning recovery hari ini tidak mudah untuk itu, dan guru-guru kita luar biasa dedikasinya dalam konteks ini. Saya pikir itu beberapa catatan penting. Saya hanya merefresh 1 minggu kemarin. Intinya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan kuota, karena kuota tahun 2021 itu hanya menyelesaikan XK2 Pak. Ya, jadi kita belum melakukan rekrutmen sebagaimana yang kita butuhkan, karena yang itu hanya menyelesaikan XK2. Nah, ini yang kita usulkan sekarang adalah betul-betul berdasarkan kebutuhan yang kita harapkan. Insya Allah dengan data simpatika yang kita miliki, insya Allah kita akan terus mengawal bersama, dan kami siap. Karena simpatika itu termasuk data informasi terkait dengan guru dan tenaga pendidikan yang terupdate setiap hari. Jadi ketika guru itu mengajar, ya sama lah dengan Dapodik ya, semua ya terupdate dengan baik. Insya Allah dengan data yang akurat ini kita bisa memenuhi kuota yang akan diberikan oleh pimpinan pada hari ini. Saya pikir itu, terima kasih, dan saya ingin mengutip suatu kutipan yang selalu saya ingat di dalam profesor saya pernah bernasihat kepada saya bahwa kalau kita merencanakan sesuatu dan menginvestasikan Rp1 untuk SDM, insya Allah akan kembali melebihi Rp1 untuk SDM. Selanjutnya, kalau kita investasi untuk infrastruktur Rp1, maka dia hanya bisa mengembalikan paling tinggi Rp1. Oleh karena itu, ini adalah persoalan peradaban bangsa. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi lesson learned buat kita semua, dan jangan khawatir untuk memberi investasi sebesar-besarnya untuk SDM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih Pak, jadi luar biasa memang kalau investasi SDM itu akan kembali sebesar-besarnya. Kalau infrastruktur sarana prasarana malah tahun depan kita harus lakukan perawatan ya. Jadi tambah duit lagi. Jadi semakin kita mendengarkan paparan dari Kemenak tadi, semakin mengingatkan kita bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini harus segera direvisi. Nah, sampai hari ini revisinya belum sampai ke DPR ya Pak Fikri. Kita sudah menunggu-nunggu. Satu RUU praktik psikologi sudah hampir selesai, RUU olahraga sudah selesai. Besok kalau tidak salah kita ada rapat dengan Mendikbud ya. Ya Pak Iwan ya. Mudah-mudahan ada perkembangan yang baik mengenai persiapan untuk Undang-Undang Sisdiknas ini. Formasi tendik madrasah negeri dan swasta ini memberikan abstraksi yang sangat komplit bahwa sebenarnya dalam sebuah sekolah itu dibutuhkan ini nih, tenaga administrasi, pustakawan. Nah, kalau pembinaan asrama ini sekolah ada asramanya, mungkin di sekolah-sekolah yang lainnya tidak. Laboran ini adalah petugas laboratorium, kepala tata usaha, tentu ini yang meringankan tugas-tugas guru dan kepala sekolah, serta bendahara, ini juga urusan sulit rumit ini.
Bendahara ini urusan uang, uangnya sedikit, bendaharanya nggak ada. Tentang guru-guru swasta yang hari ini lulus dapat formasi atau lulus seleksi namun tidak dapat formasi, totalnya berjumlah 100.000. Oh, 100.000. Oh, 100.000. luar biasa. Jadi Oh. 41.000 itu dapat formasi, lulus dapat formasi, yang 58.749 itu lulus namun tidak dapat formasi. Jadi ada 100.468. Nah, ini inspirasi datang dari Pak M. Zain dari Kementerian Agama, memberikan informasi bahwa keputusan bersama 3 menteri pada tahun 2014 itu memungkinkan adanya madrasah atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menerima guru PNS. Mungkin ini apa ya Pak, lubang solusi Pak, kemungkinan dari Pan RB yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mensolusi guru swasta ini. Kemudian ada 2 pasal ini, yang pasal yang kedua, penyelenggara yang menerima tentu wajib melaksanakan peraturan kepegawaian dalam rangka pembinaan PNS yang diperbantukan di sekolah masing-masing. Ini bunyinya sekolah dan madrasah. Artinya ada ruang ya bagi sekolah-sekolah swasta itu mendapatkan penempatan guru PNS. Ini peraturan keputusan bersama 3 menteri tahun 2014. Nah, persisnya bagaimana mungkin harus dieksplor, tapi paling tidak hari ini kita ada sebuah inspirasi yang mungkin bisa menjadi solusi bagi 100.000 guru swasta yang pada hari ini merasa akan harus meninggalkan sekolahnya dan berpisah dengan para muridnya. Saya kira itulah pandangan